Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Darmawan, NIM 3336-2010, jurusan Teknik Sipil, kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kinetika kimia dengan batasan materi. Yang pertama adalah pengertian laju reaksi, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang ketiga sifat reaktan, yang keempat hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi, yang kelima menentukan persamaan laju reaksi. Pengertian laju reaksi. Reaksi kimia ada yang berlangsung sangat cepat dan ada pula yang berlangsung sangat lambat. Perkaratan besi adalah salah satu contoh reaksi yang berlangsung lambat, sedangkan reaksi ledakan dan reaksi nyala kembang api merupakan contoh reaksi yang berlangsung cepat. Cepat atau lambatnya reaksi kimia harus diungkapkan secara kuantitatif dan terukur. Laju reaksi secara kuantitatif diungkapkan melalui besarnya perubahan reaktan atau produknya terhadap waktu. Dalam waktu tertentu, reaksi yang menghasilkan produk yang banyak artinya reaksi tersebut berlangsung cepat, sedangkan yang menghasilkan produk sedikit dapat diartikan sebagai reaksi yang berlangsung lambat. Reaksi biasanya dinyatakan dalam satuan mol per liter per satuan waktu. Jika mengetahui persamaan kimia untuk suatu reaksi, laju reaksi dapat ditentukan dengan mengikuti perubahan konsentrasi produk atau reaktan yang dapat dideteksi secara kuantitatif. Untuk menggambarkan laju reaksi, kita harus menentukan konsentrasi produk reaktan pada waktu yang berbeda sebagai hasil reaksi. Merancang metode yang efektif untuk ini adalah tantangan berkelanjutan bagi ahli kimia yang mempelajari kinetika kimia. Jika reaksi cukup lambat, kita dapat mengambil sampel dari campuran reaksi setelah interval waktu yang berurutan dan kemudian menganalisanya. Dari grafik berikut memperlihatkan bahwa konsentrasi reaktan seiring waktu menurun sampai tercapainya harga kesetimbangan dan konsentrasi produk meningkat dari yang pada awalnya berharga 0 sampai terciptanya keadaan kesetimbangan. Berdasarkan penggambaran berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk reaksi, maka laju reaksi dimaknai sebagai laju penurunan reaktan atau laju bertambahnya produk. Secara umum, laju reaksi diartikan sebagai besarnya perubahan reaksi per satuan waktu. Reaksi dalam larutan besarnya perubahan dihitung dalam satuan molaritas dan waktu dalam detik atau second. Laju reaksi mempunyai satuan yaitu meter per second. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yang pertama sifat reaktan, yang kedua pengaruh konsentrasi reaktan terhadap laju reaksi, yang ketiga pengaruh temperatur terhadap laju reaksi, yang keempat pengaruh katalisator terhadap laju reaksi. Kemudian sifat reaktan, keadaan fisik zat yang bereaksi penting dalam menentukan kreativitasnya. Genangan bensin cair dapat terbakar dengan lancar, tetapi uap bensin dapat terbakar secara eksplosif. Fosfor putih dan fosfor merah adalah bentuk padat yang berbeda dari unsur fosfor. Fosfor putih menyala saat terpapar oksigen di udara. Sebaliknya, fosfor merah dapat disimpan dalam wadah terbuka untuk jangka waktu yang lama tanpa reaksi yang nyata. Campuran padat K2SO4 dengan Ba2NO32 tidak bereaksi dengan selama bertahun-tahun, sedangkan campuran cairannya akan bereaksi dengan sangat cepat. Kemudian hukum laju reaksi berdasarkan konsentrasi. Ketika konsentrasi reaktan berubah pada suhu konstan, laju reaksi berubah. Menulis ekspresi hukum laju untuk reaksi yang menggambarkan bagaimana laju tergantung pada konsentrasi. Hukum laju ini secara eksperimental ditambahkan untuk setiap reaksi dari pembelajaran tentang bagaimana laju bervariasi dengan konsentrasi. Ekspresi hukum kecepatan untuk reaksi di mana A, B adalah reaktan yang memiliki bentuk umum, yang di mana laju sama dengan K, konsentrasi A pangkat X, konsentrasi B pangkat Y. Keterangannya yaitu K sebagai tetapan laju reaksi, konsentrasi A, konsentrasi B sebagai konsentrasi reaktan, X, Y itu sebagai order reaksi dari reaktan. Konstanta K disebut konstanta laju spesifik untuk reaksi pada suhu tertentu. Nilai eksponen X dan Y dan konstanta laju konstanta tidak memiliki hubungan yang diperlukan dengan koefisien dalam persamaan kimia
untuk keseluruhan reaksi dan harus ditentukan secara eksperimental. Kemudian menentukan persamaan laju reaksi. Persamaan yang menyatakan kecepatan sebagai fungsi konsentrasi setiap zat yang mempengaruhi laju reaksi disebut hukum laju atau persamaan laju reaksi. Hukum laju reaksi biasa dibuat persamaan antara besarnya laju reaksi dengan besarnya konsentrasi reaktan dipangkatkan bilangan yang sesuai sebagai gambaran pada suatu reaksi A, B. Sebagai contoh, pada percobaan penentuan laju reaksi, A ditambah 2B menjadi AB2 diperoleh data sebagai berikut. Tentukan order reaksi A, order reaksi B, order reaksi total, serta persamaan lajunya. Kemudian tentukan nilai K dari reaksi tersebut. Pertama-tama kita mencari order reaksi X dan Y-nya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari order reaksi X-nya, kita mencari data B yang sama pada tabel di atas. Jadi data B yang sama itu adalah nomor 1, 2, 4, dan 5. Di sini saya menggunakan data dari eksperimen 1 dan 2. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yang dimana laju data nomor 1 per laju data nomor 2 sama dengan K konsentrasi A1 pangkat X konsentrasi B1 pangkat Y per konsentrasi A2 pangkat X konsentrasi B pangkat Y. Kemudian karena data B-nya sama, jadi dicoret, dan K-nya pun sama dicoret juga. Jadi menjadi laju data nomor 1 per laju data nomor 2 sama dengan konsentrasi A1 pangkat X per konsentrasi A2 pangkat X. Jadi langsung aja dimasukkan nilai lajunya. Data nomor satunya yaitu 1,20 dikali 10 pangkat minus 3 per laju 2-nya itu nilainya 4,80 dikali 10 minus 3. 10 pangkat minus 3 sama dengan karena pangkatnya sama X, jadi di sini saya jadikan 1, yang dimana nilai data A1-nya itu 0,1 dan data A2-nya itu 0,2. Langsung disederhanakan, 10 minus 3 dicoret 10 minus 3, kemudian disederhanakan menjadi 1 per 4 sama dengan konsentrasinya juga sama, saya sederhanakan jadi 1 per 2 pangkat X. 1 per 4 ini saya ubah menjadi setengah pangkat 2 sama dengan yang ininya tetap 1 per 2 pangkat X. Karena bilangan pokoknya sama, berarti X sama dengan 2. Untuk mencari order reaksi Y-nya sama, kita mencari data A-nya itu yang sama. Di sini yang sama itu 2, 4, dan 3, 5. Di sini saya menggunakan data dari eksperimen 3 dan 5. Caranya sama, tapi di sini yang data A-nya kita coret dan nilai K-nya juga coret. Kemudian kita masukkan laju data nomor 3-nya 2,16 dikali 10 pangkat minus 2 per laju data nomor 5-nya 3,24 dikali 10 minus 2 sama dengan konsentrasi B3-nya 0,2 per konsentrasi B5-nya 0,3 pangkat Y. Kemudian disederhanakan 10 minus 2 dicoret, kemudian didapat hasil sederhana jadi 2 per 3 sama dengan konsentrasinya juga saya sederhanakan 2 per 3 pangkat Y. Jadi maka Y sama dengan 1 hasilnya. Untuk menentukan nilai K, di sini saya menggunakan nilai laju data nomor 1. Laju 1 sama dengan K konsentrasi A1 pangkat 2 konsentrasi B1 pangkat 1. Kemudian nilai lajunya dimasukin 1,20 dikali 10 minus 3 sama dengan K konsentrasinya A itu kita masukin langsung nilainya 0,1 pangkat 2, begitu juga B-nya kita masukin 0,1 pangkat 1. Kemudian 1,20 dikali 10 pangkat minus 3 sama dengan K. Karena 0,1 sama dengan 10 pangkat minus 1, jadi saya ubah menjadi 10 pangkat minus 1 pangkat 2 masih tetap konsentrasi 10 pangkat minus 1
pangkat 1 masih sama, kemudian dengan nilai akhir menjadi K sama dengan 1,20. Jadi kesimpulannya adalah order reaksi totalnya X plus Y, yang dimana X adalah 2 dan Y adalah 1, jadi order reaksi totalnya adalah 3. Dan persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan 1,20 konsentrasi A orde 2, konsentrasi B orde 1. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.